Bayangkan, seorang bidan muda ditugaskan ke desa terpencil. Rumah dinasnya bukan rumah biasa, tapi rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Katanya angker, penuh kisah kelam. Malam pertama, suara-suara aneh terdengar. Tapi siapa sangka, bukan untuk menakutinya. Justru penunggu rumah itu membantu. Dari persalinan yang sulit hingga penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Semua perlahan terungkap. Inilah kisah bidan desa tinggal di rumah angker, malah dibantu penunggunya mengobati. Sebuah cerita penuh misteri, haru, dan keberanian. Langit sore berwarna merah bata ketika sebuah motor tua melaju perlahan memasuki sebuah desa terpencil di pinggiran hutan. Di atasnya, seorang perempuan berusia 27 tahun bernama Ratna mengenakan jilbab sederhana dan tas ransel besar di punggung. Ratna adalah seorang bidan muda yang baru saja ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk membuka pelayanan kesehatan di desa kecil bernama Desa Waringin. Desa itu terkenal sepi, sulit dijangkau, dan penuh cerita mistis. Warga menatapnya dari balik jendela rumah panggung mereka. Ada bisik-bisik pelan. Kasihan bidan baru itu ditempatkan di rumah bekas Pak Kades yang dulu bunuh diri. Ah, mana ada orang betah tinggal di situ, rumahnya saja ditinggalkan puluhan tahun. Angker. Ratna mencoba tersenyum ramah, meski hatinya mulai diliputi was-was. Setelah melalui jalan tanah, Ratna tiba di sebuah rumah besar tua di tepi desa. Catnya terkelupas, jendela kayu berderit tertiup angin, dan pepohonan bambu berdesis di sekitarnya. Ya Allah, ini rumah dinasnya? Gumam Ratna sambil menghela napas. Rumah itu memang bekas rumah seorang kepala desa lama yang kabarnya meninggal gantung diri karena utang. Sejak itu, rumah tak berhuni, ditinggalkan dalam ketakutan. Malam pertama Ratna dipenuhi suara aneh. Kursi berderit, suara langkah kaki di lorong, bahkan terdengar bisikan samar di telinganya. Namun Ratna hanya berdoa, mencoba menguatkan diri. Aku kesini untuk membantu orang, bukan untuk takut. Baru sehari ia menata alat-alat medis sederhana. Seseorang mengetuk pintu rumah keras-keras. Seorang lelaki tua datang tergopoh-gopoh. "Bedan, istri saya melahirkan, tolong cepat." Tanpa pikir panjang, Ratna membawa peralatan seadanya. Ia mengikuti lelaki itu menuju rumah di tengah sawah. Saat proses persalinan berlangsung, situasi menjadi sulit. Bayi sungsang dan ibunya hampir pingsan. Ratna panik, tangan yang gemetar. "Ya Allah, apa aku bisa sendirian?" Tiba-tiba, udara dingin menyelimuti ruangan. Di sampingnya, Ratna seperti merasakan ada sosok lain. Tangan halus yang tak terlihat menuntun tangannya, seolah ada yang membisikkan. "Tenang, lakukan perlahan. Putar begini." Dengan bantuan tak kasat mata itu, bayi akhirnya lahir dengan selamat. Ratna menangis haru. Suami si ibu berlutut berterima kasih. Tapi Ratna tahu, bukan dia seorang yang membantu malam itu. Malam berikutnya, Ratna kembali mendengar suara di rumah tuanya. Kali ini lebih jelas. "Aku dulu tabib desa ini." Suara berat dan dalam terdengar. "Namaku Ki Jaya. Aku terikat di rumah ini karena kematian yang tak wajar. Tapi aku tak ingin menakutimu. Aku ingin membantumu." Ratna terdiam, tubuhnya bergetar. Kenapa kau membantuku?" Tanyanya pelan. "Karena kau datang dengan niat tulus. Kau tak takut menolong. Aku ingin ilmu ini tidak hilang begitu saja." Sejak malam itu, Ki Jaya, penunggu rumah angker, sering hadir membimbing Ratna. Ia memberi petunjuk cara mengobati dengan ramuan dedaunan, cara menenangkan pasien, bahkan cara melihat penyakit yang tak kasat mata. Kabar kehebatan bidan Ratna cepat tersebar. Warga yang awalnya ragu mulai percaya. Banyak yang datang berobat, bukan hanya untuk persalinan, tapi juga penyakit aneh yang selama ini tak bisa diobati.
Namun tidak semua orang senang. Seorang dukun tua bernama Mbah Rondo marah. "Perempuan muda itu merebut pasienku. Apa dia bekerja sama dengan setan?" Mbah Rondo mulai menyebarkan fitnah. Ratna dijauhi sebagian warga, dianggap menggunakan ilmu hitam. Suatu malam, Ratna benar-benar diuji. Seorang anak kecil digigit ular berbisa. Warga mendesak Mbah Rondo menolong, tapi si dukun hanya menggeleng. "Tak bisa, racunnya terlalu cepat." Ratna maju meski diejek. Dengan tenang ia mengingat petunjuk Ki Gaya. Ia menempelkan ramuan daun yang tumbuh di belakang rumah angker, lalu melafalkan doa. Beberapa menit kemudian, detak jantung anak stabil. Bibirnya tak lagi membiru. Anak itu selamat. Semua warga terperangah. Seiring waktu, Ratna semakin dekat dengan sosok Ki Jaya. Tapi ia tahu, arwah tabib itu tidak bisa selamanya di dunia. Ada alasan kenapa Ki Jaya terjebak. Suatu malam, Ratna bertanya, "Ki, apa kau ingin aku membantumu pergi dengan tenang?" Ki Jaya terdiam. "Kalau waktunya tiba, iya. Tapi untuk sekarang, tugasku adalah menjagamu, karena masih banyak nyawa yang butuh pertolongan." Ratna terharu. Ia sadar, rumah angker yang dulu ditakuti kini menjadi rumah penyembuhan, berkat kerjasama antara manusia dan penunggu yang pernah salah dimengerti. Tahun demi tahun, Ratna dikenal sebagai bidan malaikat di desa Waringin. Namun hanya ia yang tahu bahwa di balik keberhasilannya ada sosok tabib gaib yang setia mendampingi. Hingga suatu malam terakhir, setelah ia menyelamatkan seorang ibu yang hampir meninggal karena pendarahan, Ki Jaya tersenyum samar. "Tugasku sudah selesai, Ratna. Terima kasih sudah menjadi penerus yang lebih baik dariku." Ratna meneteskan air mata ketika cahaya lembut menyelimuti sosok gaib itu. Rumah angker kembali sunyi, tapi Ratna tahu ia tidak pernah sendirian karena niat baik selalu ada penolongnya meski dari alam yang berbeda.